Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Persik dari kelas E dengan NIM E1211119 akan mempresentasikan materi gizi dan lingkungan biofisik untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Pengertian lingkungan biofisik. Lingkungan biofisik adalah sebuah mata rantai yang saling berkaitan dan memberi pengaruh antara yang satu dengan yang lain. Macam-macam lingkungan biologi. Yang pertama, ada pengadaan gizi. Makanan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak, di mana kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu dibutuhkan kecukupan gizi pada saat masa tumbuh kembang ini. Yang kedua, perawatan kesehatan. Jika anak sakit, sebaiknya langsung diperiksakan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Yang ketiga, usia. Usia paling rawan adalah masa balita. Oleh sebab itu, pada masa tersebut balita mudah sakit dan mudah terjadi masalah gizi. Di sisi lain, usia ini merupakan usia pembentukan kepribadian sehingga butuh perhatian ekstra. Yang keempat, ras atau suku. Pertumbuhan anatomis tubuh juga dipengaruhi oleh ras dan suku bangsa. Contohnya saja, pertumbuhan pada bangsa Eropa anatomisnya tubuh lebih tinggi daripada bangsa Asia. Yang terakhir, jenis kelamin. Anak laki-laki lebih sering sakit daripada anak perempuan. Akan tetapi, sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Kemudian, macam-macam lingkungan fisik. Yang pertama, kebersihan. Kebersihan, baik kebersihan perorangan maupun lingkungan, memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Akibat dari kebersihan lingkungan yang kurang, maka anak akan mudah sakit, seperti diare, kecacingan, demam berdarah, dan hepatitis. Kemudian polusi udara. Polusi udara baik yang berasal dari pabrik maupun asap kendaraan maupun asap rokok dapat berpengaruh terhadap tingginya angka kejadian ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Jika anak sering menderita sakit, maka tumbuh kembangnya pasti akan terganggu. Kemudian keadaan rumah, struktur bangunan, ventilasi, cahaya, kepadatan hunian, dan keadaan perumahan yang layak. Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan, serta tidak penuh dan sesak akan menjamin kesehatan penghuninya. Selanjutnya, radiasi. Tumbuh kembang anak dapat terganggu akibat adanya paparan radiasi yang tinggi. Kemudian, cuaca, musim, dan keadaan geografis. Musim kemarau yang panjang atau adanya bencana alam lainnya dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, seperti gagal panen yang akan berakibat banyaknya anak yang kekurangan gizi. Kemudian sanitasi. Sanitasi lingkungan memiliki peranan dominan dalam penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, dampak lingkungan biofisik terhadap ketersediaan pangan dan status gizi masyarakat. Faktor penyebab terjadinya rawan produksi maupun rawan cadangan pangan yaitu yang pertama ada bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Yang kedua ada gangguan hama, kemudian pencemaran lingkungan, kemudian terbatasnya sarana prasarana, dan yang terakhir adanya pertambahan penduduk. Lingkungan biofisik yang tidak memadai akan berdampak terhadap ketersediaan pangan yang serta-merta akan berdampak pada status gizi masyarakat di wilayah tersebut. Ketersediaan pangan yaitu ketersediaan yang dalam jumlah cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan, maupun bantuan pangan. Rawan produksi atau cadangan makanan akan mengganggu ketersediaan pangan, baik itu di tingkat keluarga, masyarakat, maupun wilayah atau daerah.
Yang terakhir ada masalah pangan. Yang pertama, kelebihan pangan yang dapat menyebabkan turunnya harga dan kerusakan produksi. Yang kedua, kekurangan pangan yang dapat menyebabkan gizi buruk. Yang ketiga, rumah tangga tidak bisa akses dalam pemenuhan pangan yang dapat menyebabkan gizi buruk. Dan yang terakhir, keamanan pangan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Demikian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.